Perkenalkan, nama saya Ginari Linda dari Prodi Pendidikan Fisika BP 19 STKIP Askia Padang. Nah, di video ini saya akan sedikit membahas tentang keterkaitan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu fisika. Itu yang pertama, yaitu gejala fisis. Gejala fisis berkaitan dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 190 dan surah Ar-Ra'd ayat 15. Nah, surah Ali Imran ayat 190 yang artinya yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, dapat kita ketahui bahwa alam semesta yang senantiasa berproses tanpa henti dan bergerak secara terus-menerus seperti perputaran bumi pada porosnya. Yang kedua yaitu menyajikan banyak sekali gejala alam dalam dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang. Nah, kedua yaitu model dan perumusan fisika terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 27 dan surah Luqman ayat 26. Arti dari surah Az-Zumar ayat 27 yaitu dan sungguh kami telah buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu rahasia-rahasia alam yang belum kita ketahui. Nah, untuk memenuhi keingintahuan kita tentang rahasia-rahasia tersebut, penjelasan yang selalu dipakai yaitu pendekatan dalam bentuk atau keadaan yang ideal. Nah, keadaan ideal ini dinyatakan dalam bentuk rumusan matematika yang selanjutnya disebut dengan hukum fisika. Yang ketiga yaitu besaran fisis. Besaran fisis sangat erat kaitannya dengan Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 59 dan Al-Furqan ayat 2. Itu pengertian dari surah Al-Qamar ayat 59 yaitu sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, maksud ukurannya di sini yaitu ukuran yaitu apa yang ada di alam ini dapat dinyatakan dalam kedokteran yaitu satu sebagai bilangan dan dengan sifat dan kelitian yang terkandung di dalamnya, dan dua sebagai hukum atau aturan. Itu menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup atau benda mati yang ada di alam semesta ini memiliki tata ukuran tertentu. Nah, selanjutnya yaitu usaha dan energi terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 4. Maksudnya yaitu di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Maksud dari berdampingan tersebut yaitu berdekatan dengan dimensi tempat, daerah, wilayah, negara, dan sebagainya yang mempunyai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang mengolah, mengembangkan, dan meningkatkan apapun yang ada di alam semesta ini. Baiklah, selanjutnya yaitu getaran. Hubungan getaran dengan Al-Quran yaitu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad sarrafna fi hadzal Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli mathali wa kana al-insanu aktsara syai'in jadal. Artinya itu, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat ini ayat ini di dalam getaran, ayat surah Al-Kahfi ini yang berhubungan dengan getaran juga berhubungan dengan gejala fisik, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan wujudnya yang selalu bergerak secara berulang-ulang. Nah, gerak berulang-ulang inilah dalam fisika yang sering disebut dengan getaran. Selanjutnya yaitu gelombang, yaitu terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 46 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, dapat dikatakan bahwa kedekatan makna angin dalam ayat ini adalah gelombang. Jadi, tetapi bukan hanya gelombang bunyi yang membawa berita, tetapi juga gelombang radio maupun gelombang elektromagnetik yang menghubungkan seluruh penjuru dunia. Selanjutnya yaitu fluida bergerak atau mengalir. Terdapat dalam surah Al-Jasiyah ayat 5 dan 13. Kedua ayat ini saling berhubungan. Itu ayat pertama yaitu berkisaran angin kita dituntun untuk mempelajari sifat fluida yang bergerak dan mengalir, yang dilanjutkan dengan ayat 13 yang menegaskan dasar teknologi keudaraan. Selanjutnya yaitu hubungan dimensi dan ruang dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Fussilat ayat 53 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, maksud dari ayat tadi yaitu dalam tanda-tanda kebesaran Allah tersirat sifat dan perilaku seluruh ciptaannya yang dengan berbagai proses dan gejala. Contohnya gejala banjir. Banjir dapat terjadi bahwa oleh tangan-tangan manusia yang jahil dengan membuang sampah sembarangan ke selokan, jadi air tidak dapat mengalir seperti biasanya, atau menebang pohon yang bisa membantu menyerap air. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.